Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Takut akan Allah, yang akan kita ambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12, ayat 2, ayat 1, sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tuntun akan hamba-Mu dan kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Biarlah Tuhan menuntun kami mengerti rencana-Mu, kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Lukas, Injil yang ketiga. Matius, Markus, Lukas yang ketiga. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sementara itu beribu-ribu orang, artinya banyak sekali ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat yang ketiga. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 5 ayat yang barusan kita baca bersama-sama ini, banyak hal yang dapat kita pelajari pada hari ini tentang takut akan Allah ini. Jika kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita tentang perlunya memiliki takut akan Allah, jawaban apa yang kira-kira akan kita terima? Ada yang mengatakan, jika Tuhan itu baik, mengapa kita perlu takut kepadanya? Dan ada pula yang menjawab, ya perlu. Karena justru melalui rasa takut kepada Allah ini, kita dapat menunjukkan rasa sikap hormat kita kepadanya. Sementara ada juga yang menjawab, aku tidak percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana mungkin aku merasa takut kepada sesuatu yang tidak ada? Namun sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita harus bersikap terhadap Tuhan? Di waktu silam, di masa yang lampau, menurut cerita orang, Raja Hongaria mendapati dirinya tertekan dan sangat tidak berbahagia. Ia mengutus saudara laki-lakinya, seorang pangeran yang baik hati, tetapi sikapnya agak acuh tak acuh. Raja berkata kepadanya, aku adalah seorang pendosa besar. Aku takut bertemu dengan Tuhan. Tetapi pangeran itu yang adalah saudara laki-lakinya hanya menertawakannya. Hal ini tidak membantu watak raja. Meskipun ia adalah seorang yang beriman, raja telah melihat sekilas kesalahannya atas cara hidupnya akhir-akhir ini. Dan ia sungguh-sungguh menginginkan pertolongan agar ia dapat memperbaiki kehidupannya. Sehingga ia menjadi lebih tentram. Bahwa ia tahu kemana ia pergi setelah ia meninggal. Pada masa itu,
sudah menjadi kebiasaan jika algojo menyembunyikan trompet di depan pintu seseorang pada jam berapapun, itu adalah tanda bahwa ia akan dibawa ke eksekusi. Ia akan dibunuh. Nah, raja mengutus algojo di tengah malam untuk menyembunyikan sangkakala di depan pintu saudaranya, sang pangeran itu. Sang pangeran menyadari dengan ngeri apa yang sedang terjadi. Dengan cepat ia berpakaian. Ia melangkah ke pintu dan ia pun ditangkap oleh algojo dan diseret dengan pucat dan gemetar ke hadapan raja yang adalah saudara laki-lakinya. Dalam penderitaan yang luar biasa, ia berlutut di hadapan saudaranya dan memohon untuk mengetahui bagaimana ia telah menyinggung perasaannya. Saudaraku, jawab raja, jika melihat algojo manusia begitu mengerikan bagimu, tidakkah aku, sekalipun aku raja, yang telah menyinggung perasaan Allah, yang adalah raja segala raja, takut dibawa ke hadapan tahta pengadilan Kristus? Aku merasa ngeri. Kalau engkau saja melihat algojo takut, apalagi aku. Aku tahu aku telah menyinggung perasaan Allah, maka aku merasa ngeri jika aku harus jatuh di tangan Tuhan, yang bukan hanya dapat membunuh, tapi juga dapat membuang rohku ke dalam neraka. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang rasa takut ini? Alkitab secara jelas menyebutkan dua jenis, tidak lebih dari dua jenis rasa takut yang sangat spesifik. Jenis pertama ialah rasa takut ini. Rasa takut yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan karena itu didorong untuk memilikinya. Jenis kedua dari rasa takut ini adalah rasa takut yang sangat merugikan dan karena itu harus diatasi. Jenis rasa takut yang pertama yang didorong untuk setiap orang memilikinya adalah takut akan Tuhan. Jenis rasa takut ini tidak berarti takut akan sesuatu. Sebaliknya, rasa takut ini adalah rasa kagum yang penuh hormat dengan Tuhan. Rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat terhadap kuasa dan kemuliaannya. Namun ini juga merupakan penghormatan yang tepat terhadap murka dan amarahnya. Dengan kata lain, takut akan Tuhan adalah pengakuan total akan segala sesuatu tentang Tuhan yang datang melalui pengenalan akan Dia dan sifat-sifatnya, karakternya yang adalah kasih sebenarnya. Takut akan Tuhan membawa banyak berkat dan manfaat bagi kehidupan kita yang memilikinya. Takut akan Tuhan menurut Alkitab adalah permulaan hikmat, dan hikmat akan menuntun semua orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan ini untuk melakukan sesuatu yang baik karena ia memiliki akal budi yang baik. Ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Namun orang bodoh menghina hikmat dan didikan seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Lebih jauh lagi, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tertulis dalam Amsal 19 ayat yang ke-23. Nah, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 27. Dan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. There is peace because we have the fear of the Lord. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dengan demikian, orang dapat melihat bagaimana takut akan Tuhan ini harus didorong agar setiap orang dapat memilikinya. Namun jenis ketakutan kedua yang disebut dalam Alkitab sama sekali tidak bermanfaat. Ini adalah roh ketakutan yang disebutkan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Roh ketakutan dan rasa takut tidak berasal dari Allah, karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa memiliki kasih, ia tidak memiliki rasa takut, dikatakan oleh Alkitab. Nah, namun kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang roh ketakutan ini menguasai kita. Dan untuk mengatasinya, kita perlu percaya dan mengasihi Allah sepenuhnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini kata Alkitab ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan Allah mengetahui hal ini. Itulah sebabnya dia, yaitu Allah, dengan bebas menaburkan dorongan untuk melawan rasa takut di seluruh Alkitab. Seringkali dia mengatakan, fear not and not be dismayed and do not be dismayed. Dia katakan berkali-kali itu. Fear not, jangan takut. Dimulai dari kitab Kejadian dan terus berkelanjutan di sepanjang kitab Wahyu. Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Sebagai contoh, Yesaya 41 ayat yang ke-10 mendorong kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini Yesaya 41 ayat 10 yang mendorong kita untuk jangan takut menghadapi circumstances. Tapi hendaklah kita takut akan Allah dalam bentuk hormat kepada Allah. Percaya kepada Allah. Mentaati firman-Nya. Maka kita akan merasa aman. Dia tidak pernah melepaskan genggamannya dalam memegang tangan kita. Karena dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali kita takut akan masa depan dan apa yang akan terjadi dengan kita. Dari waktu ke waktu itu muncul, juga termasuk dalam pikiran saya. Tetapi Yesus mengingatkan kita, jika Allah begitu memperhatikan burung-burung di udara, terlebih lagi kita anak-anaknya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Diingatkan oleh Injil Matius 10, ayat yang ke-31. Ayat-ayat yang telah kita bahas ini saja mencakup begitu banyak bermacam-macam ragam mengenai perasaan takut ini. Ya, dia mencakup berbagai jenis rasa takut, telah kita bahas tadi. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak perlu takut sendirian, karena Ia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut lemah, karena Dia berkata, di dalam kelemahanmu kuasaku bekerja. Takut tidak didengar, dan takut kekurangan kebutuhan fisik. Tadi telah dijelaskan. Kita lebih berharga dari segala burung-burung yang ada di udara ini. Kalau burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, dipelihara Tuhan, apalagi kita. Kita harus percaya kepada penyediaannya. Peringatan-peringatan ini terus berlanjut di seluruh Alkitab. Berkali-kali Ia mengatakan, fear not, fear not, fear not. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mencakup banyak aspek yang berbeda dari roh ketakutan. Dalam Mazmur 56, ayat yang ke-11, pemazmur menulis, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah kesaksian yang mengagumkan tentang kekuatan percaya kepada Tuhan. Terlepas dari apa yang terjadi, pemazmur tetap percaya kepada Tuhan karena dia tahu dan mengerti kuasa Tuhan. Kunci untuk mengatasi rasa takut adalah kepercayaan yang total dan sepenuhnya, artinya mutlak kepada Tuhan. Tidak ada reservation, percaya mutlak, 100% percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan adalah penolong.
silakan untuk menyerah pada rasa takut. Percaya kepada Tuhan bahkan di saat-saat tergelap dan mempercayai Dia untuk membuat segala-galanya menjadi benar. Dia adalah Allah yang menyinari kegelapan dan kegelapan akan sirna sehingga kita dapat melihat segala sesuatu karena Allah itu adalah terang. Dia bersinar, semakin gelap semakin bersinar terang itu. Kepercayaan ini berasal dari pengenalan akan Tuhan dan mengetahui bahwa Dia baik. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah kita yang mengaku orang percaya sungguh mengenal Tuhan? Kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan, berarti kita mengaku, kita mempelajari firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, itu setiap hari. Kenapa? Supaya kita dapat memegang dan berpegang teguh kepada kebenaran firman itu. Dan kita tidak mudah diselencengkan, dibohongi, dimanipulasi oleh firman-firman yang diselencengkan oleh orang-orang tertentu. Karena kita mengerti kebenaran firman yang sejati itu seperti apa. Dan ini hanya dapat kita peroleh melalui perenungan akan firman Tuhan. Inilah bentuk hormat daripada firman itu. Hormat itu artinya kita betul-betul mendengarkan, mempelajari, membaca, sambil memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada firman yang kita pelajari, yang kita baca. Ini bentuk hormat yang terdalam. Dengan demikian kita tidak dapat asal-asalan saja di dalam membaca firman Tuhan sambil lalu. Nggak bisa seperti itu. Dalam mendengarkan firman pun ada baiknya kita duduk dengan catatan terbuka, Alkitab terbuka. Kita membuat catatan-catatan dalam merenungkan. Bagaimana ini mungkin jika kita sambil bekerja? Inilah bentuk penghormatan. Dalam berbicara dengan bos kita pun kita tidak dapat mendengarkan bos kita berbicara sambil kita bekerja. Nggak mungkin. Apalagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Ayub ketika dia mengalami beberapa cobaan yang paling sulit yang tercatat dalam Alkitab. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Tertulis dalam Ayub 13 ayat 15. Artinya, apapun yang terjadi, aku memilih untuk tetap percaya padanya. Ayub membuktikan ini. Bahkan pada waktu istrinya berkata, masihkah engkau tetap setia kepada Tuhanmu itu dan tetap hidup saleh? Kutukilah Tuhan itu dan matilah. Lantas Ayub menjawab, dasar perempuan gila engkau. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dan tes seperti ini kau menolaknya? Dalam hal ini, Ayub tidak berbuat salah, baik dalam kata-katanya maupun dalam perilakunya. Ia diperhitungkan sebagai orang yang saleh menurut Alkitab. Begitulah caranya kita harus belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan lagi takut akan hal-hal yang datang melawan kita. Kita akan menjadi seperti pemazmur yang berkata dengan penuh keyakinan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Tertulis dalam Mazmur 5:11. Perhatikan seorang bayi yang masih kecil, yang masih merah, yang masih umur berapa minggu atau berapa bulan. Pada saat dia menangis, dia mengerang, kita melihat ketakutannya, jeritannya. Tangan yang lembut dari seorang ibu atau dari seorang ayah yang mendekap bayi itu dan mendekatkannya kepada dadanya. Bayinya akan merasa aman. Dia aman berada di dalam perlindungan tangan kasih orang tuanya. Namun jika orang tuanya meninggalkan bayi yang menjerit-jerit dalam ketakutan tersebut karena ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan biarkan mereka menangis, mereka akan menemukan kenyamanan mereka sendiri. They will soothe themselves, kata pengajaran ini. Ini adalah pengajaran yang salah. Bayi ini akan terluka karena dia percaya tidak ada orang yang mencintainya, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang datang untuk mengeluarkan dia dari perasaan takut tersebut.
bayi ini akan bertumbuh dalam perasaan takut dan merasa tidak nyaman di dalam kehidupannya. Ini perasaan luka-luka yang dihadapi oleh anak yang bertumbuh besar. Dalam pengalamannya, bukan hanya dari orang tua, tetapi dari society di mana dia berada. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya. Trauma-trauma yang dialaminya. Sehingga dia sulit untuk percaya kepada dunia dan sekelilingnya. Nah, ini membutuhkan waktu untuk dapat menelaah kembali apa yang terjadi di masa lampau, untuk dapat menikmati kasih Allah dari orang-orang yang ada di sekeliling ini, agar ia dapat disembuhkan dari pengalaman masa lampaunya. Apa artinya memiliki rasa takut akan Tuhan? Bagi orang percaya, takut akan Allah adalah takut akan penghakiman Allah dan kematian kekal, yang merupakan perpisahan kekal dari Allah. Kematian dalam arti berpisah dari Allah. Allah ada di surga, berpisah dari Allah, maka orang yang mati di luar Allah berada di dalam neraka. Bagi orang percaya, takut akan Allah adalah sesuatu yang berbeda. Rasa takut orang percaya adalah rasa hormat, respect kepada Allah. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 adalah deskripsi yang baik tentang hal ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kata kuncinya, dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Rasa hormat dan kagum inilah yang dimaksud dengan takut akan Allah bagi orang Kristen. Inilah faktor pendorong bagi kita untuk berserah diri kepada pencipta alam semesta. Alkitab mengingatkan kita, apakah dengan kita merasa takut kita dapat memperpanjang umur kita sah-sah saja? Jika kita mengatakan ya, silakan takut terus. Tetapi jika tidak, maka kita harus percaya kepada Allah yang memegang kendali terhadap kehidupan kita ini. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebelum kita mengetahui atau memahami siapa Tuhan dan mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepada Tuhan ini, kita tidak dapat memiliki hikmat yang sejati. Kita hanya mungkin dapat memiliki hikmat. We only can have divine wisdom if we have the fear of the Lord. For the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hikmat yang sejati hanya datang dari pemahaman tentang siapa Allah itu dan bahwa Dia kudus, adil, dan benar. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 20 serta 21 mencatat, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang tunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Takut akan Allah adalah dasar kita untuk berjalan di jalannya, melayani Dia, dan mengasihi Dia dengan segenap pikiran, kekuatan, dan akal budi kita itu sendiri. Jadi beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini bentuk respect, bentuk takut akan Tuhan. Ini yang dituntut oleh Tuhan daripada kita memiliki rasa takut seperti ini dalam arti hormat, taat, mentaati firman Tuhan itu. Beberapa orang mendefinisikan kembali takut akan Tuhan bagi orang percaya sebagai menghormati Dia.
Takut akan Tuhan yang alkitabiah bagi orang percaya termasuk memahami betapa Tuhan membenci dosa dan takut akan penghakimannya atas dosa. Bahkan lebih daripada termasuk memahami bahwa Kristus telah mati untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya. Sehingga jika kita memilih untuk kembali hidup dalam dosa setelah bertobat, maka kematian Kristus bagi kita yang telah membayar upah dosa kita tersebut menjadi sia-sia. Ibrani 12 ayat 5-11 menggambarkan disiplin Allah terhadap orang percaya. Meskipun dilakukan dalam kasih, seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, hal itu tetap merupakan hal yang menakutkan. Sebagai anak-anak, rasa takut akan disiplin dari orang tua. Dari orang tua kita tidak diragukan lagi. Karena disiplin dari orang tua itu berguna untuk mencegah tindakan atau perbuatan jahat. Sehingga anak-anak tidak terjebak di dalam segala sesuatu yang dapat berurusan dengan hukum. Hal yang sama seharusnya berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus takut akan disiplinnya. Dan oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjalani hidup kita sedemikian rupa sehingga kita dapat menyenangkan hatinya. Orang percaya harus memiliki takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat. Dan dengan hikmat ini, orang-orang percaya dapat hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan rasa hormat yang mendatangkan kepujian bagi kemuliaan namanya. Orang-orang percaya tidak boleh memiliki rasa takut akan Tuhan dalam arti memandang Tuhan sebagai Allah yang kejam, sehingga menjauhkan diri darinya. Ia adalah Allah yang baik dan sumber segala kebaikan. Jika kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, maka itu berarti kita mendekatkan diri kita kepada dunia dan segala keinginannya. Orang yang menjauh dari Tuhan tidak mungkin memiliki hikmat dari Tuhan itu. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah hormat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu dan sebagainya. Dia berada di dekat dengan Tuhan itu. Artinya dia mendorong dirinya setiap hari untuk dekat kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan orang tersebut lebih dapat mempercayai Tuhan tersebut karena dia berada dalam inner circle. Dia berada dalam lingkaran dalam. Dia berada sangat dekat dengan Tuhan tersebut. Kita memiliki janjinya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Tertulis dalam Roma 8 ayat 38-39. Kita memiliki janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau menelantarkan kita. Ibrani 13 ayat kelima. Takut akan Tuhan berarti memiliki rasa hormat kepadanya, sehingga memiliki dampak yang besar pada cara kita menjalani hidup kita. Takut akan Tuhan berarti menghormatinya, menaatinya, tunduk pada disiplinnya, dan menyembahnya dengan penuh kekaguman. Sejauh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk bertanya, bagaimanakah takut akan Tuhan dapat merupakan permulaan hikmat? Ini harus kita jawab. Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Pada dasarnya, ayat ini mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari hikmat yang sejati. Semua jenis pembelajaran lainnya tidak ada gunanya kecuali jika dibangun di atas pengetahuan tentang Tuhan sendiri. Banyak ayat lain yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Misalnya, Mazmur 111 ayat yang ke-10. Amsal 1 ayat yang ke-7.
Amsal 14 ayat 27. Amsal 15 ayat ke-33. Sebelum kita dapat memahami bagaimana takut akan Tuhan menuntun kita kepada hikmat, kita perlu mendefinisikan apa yang Alkitab maksudkan dengan takut dalam konteks ini. Di dalam Alkitab, kata yang diterjemahkan takut, fear, dapat berarti beberapa hal. Kata ini bisa merujuk pada teror yang dirasakan seseorang dalam situasi yang menakutkan. Ulangan 2 ayat 25. Kita sedang berhadapan dengan seorang penjahat yang menodongkan pistolnya. Kita merasa diteror, takut, intens, tegang di dalam hal ini. Takut juga bisa berarti hormat, seperti seorang hamba takut kepada tuannya dan melayaninya dengan setia. Yosua 24 ayat 14. Takut juga dapat menunjukkan rasa hormat atau kagum yang dirasakan seseorang di hadapan keagungan yang begitu dahsyat. Yesaya 6 ayat 5. Takut akan Tuhan adalah kombinasi dari semuanya ini. Bayangkan, Tuhan bukan hanya dapat membunuh kita karena kita adalah orang berdosa. Bahkan lebih daripada itu, mencampakkan roh kita selamanya ke dalam neraka terpisah dari hadiratnya. Namun, Tuhan tidak semena-mena melakukan itu. Ia menawarkan kepada kita jalan keluarnya dengan mati untuk membayarkan upah dosa kita tersebut. Nah, inilah bentuk kasih yang sempurna itu. Nah, karena itu kita wajib menunjukkan rasa hormat kita. Karena dia begitu rupa menunjukkan rasa kasihnya dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak terpisah daripadanya. Dengan demikian kita mengerti bahwa keinginan Allah itu sejak awal, waktu ia menciptakan manusia ini adalah agar manusia tetap hidup bersama-sama dengan dia. Ini tujuan Allah sejak awal dunia dijadikan. Namun dosa membuat semuanya ini terbalik sehingga manusia terpisah dari Allah melalui dosa. Namun Allah menyediakan sarananya melalui Yesus Kristus untuk mengembalikan manusia yang berdosa ini kepada Tuhan. Satu-satunya jalan adalah dengan beriman kepada Yesus yang dapat membayar upah dosa manusia. Dengan demikian manusia dibenarkan di dalam Kristus itu. Dengan demikian manusia di dalam Yesus Kristus tidak perlu menerima bencana yang besar ini. Tidak perlu merasa takut lagi bahwa ia akan terpisah dari Allah. Karena Yesus telah menyediakan sarananya, jalan keluarnya, solusinya. Takut akan Tuhan dapat didefinisikan sebagai kesadaran yang terus-menerus bahwa Bapa Surgawi kita yang penuh kasih mengawasi dan mengevaluasi segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Matius 12 ayat 36, Mazmur 139 ayat 2, Yeremia 12 ayat 3 itu sebagai referensinya. Seperti yang Yesus katakan kepada ketujuh jemaat dalam Wahyu 1 dan Wahyu 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Kalau memang tidak ada satupun yang luput daripada perhatian Kristus, kita harus mempercayakan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini yang kita hadapi, yang kita alami ke dalam tangannya. Apakah takut tersebut merubah keadaan? Sama sekali tidak. Tapi kita mempercayai Tuhan yang sanggup menolong kita keluar daripada perasaan takut itu. Kita akan menerima sebuah soothing effect bagi jiwa kita. Perasaan nyaman bagi jiwa kita tersebut. Kita pun akan tenang dan dapat beristirahat dengan baik. Untuk mengembangkan rasa takut akan Tuhan, artinya mengembangkan rasa hormat kepada Tuhan, kita harus mengenali Allah sebagaimana adanya Dia. Dia baik, Dia penuh kasih. Dan dalam hal ini kita wajib belajar firman Tuhan setiap hari. Untuk itu kita dapat menerima kebenaran-kebenaran yang absolut, yaitu firman-Nya yang memerdekakan kita. Kita harus melihat dengan roh kita akan kuasa, keperkasaan, keindahan, dan kecermerlangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mereka yang takut akan Tuhan memiliki kesadaran yang terus-menerus akan Dia. Mereka memiliki self-awareness yang luar biasa.
Mereka mengembangkan self-awareness mereka itu secara sadar. Memasukkan itu ke dalam pikiran mereka. Penghormatan yang mendalam kepadanya dan komitmen yang tulus untuk taat kepadanya. Saya baru mengirimkan artikel tentang perbandingan seekor burung merpati ini. Kalau kita melihat burung merpati, dove, berjalan. Mereka tidak berjalan lurus ke depan. Mereka berjalan, kemudian beberapa langkah mereka berhenti, menoleh ke kiri, ke kanan, dan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat secara benar. Mereka harus refokus. Setelah beberapa langkah, mereka harus refokus kembali. Lihat depan, belakang, kiri, kanan. Nah, manusia yang percaya kepada Tuhan pun dalam berjalan kita harus berhenti beberapa saat untuk mengembalikan fokus kita kepada Tuhan yang menyediakan solusi dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jika kita sedang menghadapi badai, kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tangan Tuhan yang mengangkat kita keluar dan meninggikan kita di atas badai tersebut. Sehingga menurut Alkitab kita dapat terbang bagaikan Raja Wali di atas badai yang ada. Yang mendorong kita ke atas. Karena itu kita perlu refokus, memfokus ulang kembali perjalanan hidup kita dengan mengembalikan kesadaran penuh. Self-awareness ini akan kehidupan kita harus kita kembangkan. Self-awareness itu adalah kesadaran penuh ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini memberi kita beberapa wawasan tambahan dengan paralelisme antitesisnya. Ada kontras yang tajam antara kehidupan yang bijaksana dan kehidupan orang bodoh. Dia memberikan antitesis. Bagaimana orang bijaksana berjalan, bagaimana orang bodoh berjalan, berperilaku, bertingkah laku dalam kehidupan ini. Orang bodoh menolak segala-galanya. Orang bodoh menutup telinganya. Orang bijak cepat mendengar, lambat berkata-kata. Karena itu orang yang merasa pintar pengen selalu merubah dunia. Orang bijak ingin merubah diri mereka. Ini perbedaannya di dalam hal ini. Alkitab juga mengatakan, orang bijak melihat malapetaka bersembunyi. Orang bodoh melihat malapetaka tetap berjalan. Let's see what will happen. Ini kebodohan. Karena dia menolak saran-saran, dia cepat menutup telinganya untuk tidak mendengarkan. Ini kebodohan. Kerugian pada orang tersebut. Dan dia lebih banyak melihat sesuatu dalam bentuk kesalahan daripada melihat sebuah nasihat itu pada proporsi yang benar. Kemarin ini dalam sebuah pengajaran saya berkata, hendaklah kita berdiri sama datar sehingga kita dapat melihat sesuatu yang positif pada orang lain. Daripada berdiri tinggi di atas sehingga kita melihat segala sesuatunya dalam sisi negatif dan orang lain semuanya salah. Until we own our own mistake, we cannot make changes. Sampai kita memiliki rasa dan mengetahui kita yang bersalah, kita tidak pernah dapat membuat perubahan di dalam kesalahan yang terjadi. Saya ingat apa yang dikatakan Nelson Mandela, presiden dari Afrika Selatan, almarhum. Orang ingin membuat patungnya, dia menolak. Orang tetap membuat. Kemudian dia mengatakan, jika engkau tetap membuat patungku, janganlah patungku itu ditempatkan pada tempat yang tinggi. Ada orang membuat menara dulu 1 meter, 2 meter, kemudian baru dinaikkan di atas itu. Nelson Mandela mengatakan, tidak. Aku ingin jika engkau memilih untuk membuat patungku, agar patungku ditaruh di atas tanah. Agar aku sama rata, sama datar, sama tinggi dengan rakyat. Ini luar biasa. Orang yang rendah hati. Roma 1 ayat 21 dan 22 berbicara tentang mereka yang sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, seolah-olah, tetapi mereka menjadi bodoh. Ini adalah deskripsi tentang orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan hikmat sambil mengabaikan Tuhan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena alasan sederhana.
bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Jika kita jauh dari Tuhan, ini titiknya Tuhan, kita mendekat kepada dunia, padahal Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang yang dekat dengan Tuhan ini akan memperoleh hikmat. Jauh dari Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Yang kita dapatkan adalah hikmat dari dunia. Nah, ini berbeda dengan hikmat Tuhan. Hikmat dunia sangat terbatas dengan segala keinginan dunia yang telah dikalahkan. Kristus yang telah memenangkan segala-galanya, kenapa kita tidak mau bersama pemenang yang mendapatkan hikmat yang jauh lebih baik dari apa yang ditawarkan dunia yang sudah mengalami kekalahan ini. Kaitan antara takut akan Tuhan dan hikmat berarti kita tidak dapat memiliki hikmat jika kita menciptakan Tuhan menurut citra kita sendiri. Menciptakan Tuhan sesuai dalam alam imajinasi kita untuk memenuhi kehendak kita. Menciptakan dalam arti menggambarkan siapa Tuhan itu dalam alam imajinasi kita. Terlalu banyak orang ingin menjinakkan Tuhan menjadi bukan siapa-siapa sehingga mereka mengabaikan kedaulatan Tuhan. Many times in this life we create God in our own imagination. We want to have God the way we want God in our own imagination, but it doesn't work that way. We need to accept God the way God is. Kita harus menerima Tuhan sebagaimana Tuhan itu adanya. Jika kita membuat Tuhan sebagai Tuhan yang kita inginkan dalam alam pikiran kita, dalam alam imajinasi kita, dengan rekaan kita, maka kita telah melecehkan Tuhan itu. Tetapi jika kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang membuat kita merasa nyaman, teman yang permisif, yang ada hanya untuk memberkati kita dan memberi kita apa yang kita inginkan, kita tidak akan takut kepadanya dengan cara yang layak untuk ditakuti dalam arti menghormatinya. Karena kita pengen maju, tapi kita tidak pengen tes. No student can pass any school without test. Nggak ada di dalam hal ini. They need to pass the test in order to become. Setiap murid harus lulus ujian agar dapat menjadi seseorang. Dokterkah, lawyerkah, dan sebagainya ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa jauh lebih besar dari itu. Dan rasa takut akan Tuhan dimulai ketika kita melihat Tuhan itu sendiri dalam keagungan dan kuasanya. Tuhan menunjukkan kepada Ayub dan kita sekalian yang hidup pada hari ini sekilas tentang kuasanya dalam Ayub pasal 38 sampai pasal 41. Ketika dia menggambarkan kedaulatan Tuhan yang absolut atas segala sesuatu. Allah berdaulat, Allah berkuasa. Dia dapat melakukan apapun yang tidak mungkin dapat dibuat menjadi mungkin. Segala sesuatu yang kita lihat ini berasal dari yang tidak ada sama sekali. Sehingga segala benda dunia yang kita lihat, kita pandang, atau benda-benda yang ada di depan kita termasuk teknologi ini berasal dari tidak ada. Dan Yesus itu adalah Allah, perwujudan Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sehingga kita dapat mengerti Allah itu seperti apa kasihnya kepada manusia ini. Ia menjadi manusia untuk sama seperti manusia agar dia mati membayar upah dosa manusia. Itulah kerinduan Allah. Itulah kasih Allah yang tidak berubah kepada manusia sejak awal. Ketika realitas sifat sejati Tuhan yang telah menyebabkan kita tersungkur dalam penyembahan, maka kita berada dalam posisi yang tepat untuk mendapatkan hikmat. Artinya kalau kita menyadari Tuhan itu luar biasa, sehingga kita tersungkur di hadiratnya dalam penyembahan, kita berada pada posisi yang benar. Bahwa kita sedang mencari Tuhan, sedang menghormati Tuhan, respect kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat itu. Hikmat hanyalah melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan dan meresponinya dengan tepat. Hikmat adalah prioritas dan kita diperintahkan untuk mencarinya di atas segala-galanya. Amsal 3 ayat 13, Amsal 16 ayat 16. Amsal dikenal sebagai kitab hikmat dan seluruh pasal kedua dari kitab Amsal memberikan penjelasan rinci tentang nilai mendapatkan hikmat ini. Sebelum mati kita,
berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, kita tidak dapat memiliki hikmat yang murni yang datang dari surga. Yakobus 3:17, James 3 verse 17. Unless we have the right relationship with God, who is sovereign, with respect and fear of Him, we cannot have His wisdom. Tanpa takut akan Tuhan, kita mungkin mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal duniawi dan membuat beberapa pilihan praktis untuk kehidupan ini. Tetapi kita kehilangan satu unsur yang mendefinisikan orang bijaksana. Mazmur 14 ayat yang pertama, Keluaran 20 ayat yang ketiga, Keluaran 34 ayat 14, Yeremia 25 ayat yang ke-6, Matius 22 ayat 37. Semua yang saya sebutkan ini adalah referensinya. Dalam perumpamaan tentang petani kaya, orang kaya itu memiliki rencana yang bijaksana menurut pengertiannya dan praktis untuk keuntungannya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, bodoh. Karena rencana petani kaya itu dibuat tanpa memikirkan Tuhan dan kekekalan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Apa artinya Tuhan bertanya kepada orang kaya tersebut? Segala apa yang kau miliki ini, segala apa yang sudah engkau timbun dalam bentuk kekayaan ini, jika aku memanggil engkau pulang. Art ini tidak berguna sama sekali. Hal ini tidak dapat menjamin kelanggengan, kenyamanan, kehidupan yang lebih panjang. Karena hidup manusia sepenuhnya berada di dalam tangan Tuhan. For we do not know when our time is up. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir di dunia ini. Karena itu kita harus selalu siap dalam menghadapi itu. Dalam melihat Tuhan dalam proporsi yang benar. Tanpa takut akan Tuhan, kita membuat keputusan akhir berdasarkan pemahaman manusia semata-mata yang salah dan seringkali salah karena kita tidak melibatkan Tuhan. Ingat perjalanan merpati tadi? Beberapa langkah berhenti, lihat depan, lihat belakang, lihat kiri, lihat kanan. Dia mesti refokus kembali agar dapat berjalan dengan benar. Manusia percaya, orang percaya harus melakukan hal yang sama. Berhenti sejenak, refocus again. Fokuskan kembali perhatian kita kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mendapatkan solusi yang sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Ketika kita memaksakan rasa takut, ketika kita memasukkan, maksud saya, ketika kita memasukkan rasa takut akan Tuhan ke dalam setiap momen kehidupan kita, kita membuat keputusan berdasarkan persetujuan Tuhan. Nah, kita aman. Kita hidup dengan pengetahuan bahwa pencipta alam semesta terlihat secara intim dalam setiap langkah kita. Dia melihat, mengetahui, dan mengevaluasi semua pilihan kita. Dan kita akan menjawab kepadanya. Mazmur 139 ayat 1-4. Bukan kita selaku orang tua, pada saat kita melihat anak kecil umur 3 tahun bermain dengan pisau tajam, dia tidak mengerti. Dia hanya melihat orang tua memegang pisau untuk melakukan sesuatu, potong-potong. Potong sayur, potong bawang, dan sebagainya. Dia ingin memegang pisau yang tajam tersebut. Bukankah kita memberikan nasihat kepada anak kecil tersebut? Karena dia tidak tahu. Sekalipun anak itu melawan, orang tua akan dengan segala kekuasaan yang berada pada dirinya untuk mengambil pisau tajam tersebut. Karena dia tahu pisau ini akan mencelakakan anak ini. Akan melukai anak ini. Anak tersebut akan marah. Anak tersebut akan mengatakan, mami jahat. Benarkah maminya jahat? Itu menurut anak. Tapi pada sesungguhnya, mami tersebut sedang mengasihi anak ini. Nggak ada masalah anaknya tidak mengerti. Yang penting ibunya mengerti bahwa dia telah mengasihi anak ini. Rasa hormat kita kepada keagungan Allah menyebabkan kita menghormati Dia. Rasa syukur kita atas belas kasihannya menyebabkan kita melayani Dia dengan baik. Dengan pemahaman bahwa Allah kita yang penuh kasih adalah juga Allah yang penuh murka. Menginspirasi rasa takut yang cukup untuk menolong kita menjauhi kejahatan. Dosa itu bodoh
kebenaran itu bijaksana. Ketika kita hidup benar, kita berada di jalan menuju kebijaksanaan. Dan semua orang dalam hidup kita mendapatkan manfaatnya. Contohnya, jika seseorang anak yang dilarang berpergian seorang diri ke hutan belantara melawan perintah ayahnya, tetap berpergian. Ayahnya mengetahui rencana anaknya ini, berjalan dari jauh memperhatikan anaknya. Dan ketika dia melihat seekor binatang buas sedang menyerang untuk menerkam mematikan anak ini, ayahnya menggantikan kedudukan anak ini, berjuang mati bagi anaknya. Anaknya melihat akan hal ini. Tapi jika anaknya tidak menghormati pengorbanan ayahnya, jika anak tidak menghormati pengorbanan ayahnya yang mati bagi dia, tapi mengulangi kesalahan yang sama, maka ia adalah orang yang paling bodoh, tidak beriman. Maka ayahnya telah mati secara sia-sia bagi dia. Itulah kiasan kehidupan kita di dalam dunia ini, untuk tidak memilih hidup di dalam dosa, untuk tidak membuat kematian Kristus menjadi sia-sia bagi kita. Sebagai penutup, summary saya. Pada saat Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka secara sadar memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Artinya, mereka telah memilih untuk tidak menunjukkan sikap hormat kepada perintahnya. Artinya mereka tidak menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Sesuai dengan Amsal 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita dapat mengkategorikan Adam dan Hawa termasuk golongan orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Karena mereka telah menunjukkan sikap tidak takut akan Tuhan dengan tidak menghormati perintahnya untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kapan itu terjadi? Terjadi pada saat Adam dan Hawa memisahkan diri dari hadirat Allah, menjauh daripada Allah untuk berbicara dengan iblis yang direpresentasikan dengan ular, sebagai ular ini. Pada waktu itulah hikmat dunia yang ditawarkan oleh iblis masuk ke dalam pikiran Hawa pertama kalinya dan kemudian Adam. Dan melakukan kesalahan karena mereka telah jauh daripada Tuhan, takut akan Tuhan tidak mereka miliki lagi, mereka menjadi tidak taat dengan melawan perintah Tuhan dan mereka mati di dalam ketidaktaatan mereka. Karena itu mereka dikategorikan sebagai orang bodoh yang berhikmat dunia. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, beginning of wisdom, atau permulaan hikmat itu sendiri. Lebih berkaitan dengan rasa hormat dan respek kepada Tuhan daripada rasa takut yang sebenarnya dalam definisi modernnya. Takut akan Tuhan adalah mengenal Tuhan dengan memberikan hormat kepada Dia yang layak menerima hormat dari kita selaku ciptaannya. Dan disinilah letak hikmat sejati. Give respect to whom respect is due, according to the Bible. Berikanlah hormat kepada Dia yang layak menerima hormat. Apakah Tuhan layak menerima hormat dari kita? Iya, sudah sepatutnya Dia menerima itu. Karena itu kita harus memiliki rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan ini. Amsal juga mengajarkan kita bahwa manusia harus hormat dan respect kepada Tuhan dengan menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Contoh terakhir yang ingin saya sampaikan di sini. Waktu saya sekolah teologi, profesor yang mengajar mengatakan, setiap kali orang yang ingin menuliskan perkataan Yahweh atau God ini di dalam gulungan kitab, mereka mandi terlebih dahulu. Jika perkataan Yahweh atau Tuhan ini 3 kali harus ditulis dalam gulungan yang ada, maka 3 kali pun mereka harus mandi. Karena mereka begitu menghormati nama Tuhan. Tapi hari-hari ini kita tidak peduli. Berapa banyak orang menyingkatkan perkataan God bless you menjadi GBU, GBU, bahkan JBU, JBU. Ditulis dengan huruf kecil lagi. Begitu tidak menghormatinya. Saya mengundang kita untuk kembali kepada azas mula-mula. Bahwa kita harus menghormati Tuhan dalam rasa takut akan Tuhan. Apalagi terhadap namanya.
Dengan melakukan hal itu, kita memperoleh hikmat jika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan dengan hikmat yang kita peroleh karena kita berada dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjauhkan diri kita dari dosa dan kejahatan. Pelajari kasus Adam dan Hawa menjauhkan diri dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada setan. Mendekatkan diri kepada dunia. Mereka jatuh. Menjauhkan diri dari Tuhan yang berarti mendekatkan diri kepada dunia adalah sebuah kebodohan. Karena dengan menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak pernah akan mendapatkan hikmat yang sesungguhnya. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, maka Ia akan mendekatkan dirinya kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Tolong kami Tuhan, agar rasa takut kepada Tuhan ini berkembang di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap respect kepada Engkau di dalam segala perilaku kami, sejak matahari terbit sampai tenggelamnya dan seterusnya, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Tolong Tuhan, agar Engkau mendapatkan iman kami pada saat Engkau datang ke bumi ini. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang baik hati itu menyinari wajahnya atas tiap daripada kita. Ia juga yang membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang menolong membuat engkau berhasil selama engkau melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan rasa takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetap dengan setia lakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bye.